Shalom, jumpa kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 10. Jangan lalai untuk selalu mematuhi peraturan new normal. Kita awali pelajaran kita dengan menyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku saat ku telusuri perjalanan hidupku. Sungguh hanya anugerah-Mu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, saat ini kami ingin belajar mengetahui maksud dari firman-Mu. Bukakanlah pikiran kami, sentuhlah hati kami, jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita sudah memahami mengenai pribadi seseorang yang bertumbuh dewasa secara fisik dan juga pribadi yang bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan menganalisa ciri pribadi yang bertumbuh dewasa. Dewasa secara moral dan iman. Mungkin banyak pertanyaan, apa saja ciri-ciri pribadi yang bertumbuh dewasa? Dan apakah ada perbedaan antara bertumbuh dewasa secara fisik dengan bertumbuh dewasa secara moral dan iman? Untuk jawabannya, kita tonton dulu yuk video pembelajaran berikut ini. Tonya Harding, atlet ice skating terkenal di Amerika Serikat yang dikenal dengan Ice Axel-nya ini, dituduh berkomplot dengan bekas suami dan keponakannya untuk mencederai saingannya Nancy Kerrigan sebelum kejuaraan yang mereka ikuti berlangsung. Kerrigan mengalami luka-luka di kakinya dan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Harding memenangi kejuaraan itu. Kita akan belajar dari Alkitab mengenai kisah Samuel dan kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Kitab 1 Samuel ayat 3. Hofni dan Pinehas diceritakan sebagai gambaran orang yang egois, mementingkan diri sendiri dan juga pemarah. Setiap ada orang yang datang mempersembahkan korban sembelihan, Hofni dan Finehas akan menyuruh para pelayan imam untuk mengambilkan daging yang paling atas, yang paling enak untuk mereka makan sendiri. Padahal seharusnya bagian itu dibakar sampai hangus sebagai lambang persembahan yang penuh kepada Allah. Sementara itu dengan Samuel, dia digambarkan sebagai anak yang makin besar dan disertai Tuhan.
Ia semakin disukai oleh Tuhan maupun manusia. Ini sebab Samuel memiliki kedewasaan, kematangan pribadi dan emosinya, serta sikapnya yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Samuel selalu memikirkan pentingnya pelayanannya kepada Allah dan umat Israel. Raja Salomo merupakan salah seorang raja yang terkenal akan hikmat dan kebijaksanaannya. Pada perikop 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 16 sampai ke 28 dikisahkan dua orang perempuan datang menghadap Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi, berusaha untuk meyakinkan Salomo akan siapa yang merupakan ibu bayi itu sebenarnya. Hal ini adalah perkara yang sulit karena dahulu tidak dikenal adanya uji genetik atau hal lainnya. Keputusan hanya dapat bergantung pada kejujuran kedua perempuan itu. Namun, keduanya memberikan kesaksian yang serupa sehingga sulit untuk menentukan siapa yang benar. Tidak disangka Salomo menggunakan cara yang cerdik untuk mengambil keputusan. Salomo menawarkan untuk memenggal bayi tersebut, membaginya sama rata. Respon kedua perempuan tersebut berbeda. Satu perempuan setuju, satu perempuan tidak setuju. Lebih memilih untuk tidak membunuh bayi tersebut. Kebijaksanaan dan karakter Salomo tampak jelas ketika ia memutuskan bahwa perempuan yang tidak ingin bayi itu dibunuh adalah ibu bayi tersebut. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan, karena ini adalah masa transisi. Remaja seringkali berusaha membenarkan naluri-nalurinya yang egois, emosional, tidak peduli terhadap orang lain dengan alasan-alasan yang tampaknya rasional. Misalnya, seorang remaja laki-laki menuntut agar pacarnya memenuhi kebutuhan seksualnya dengan mengatakan, "Kamu harus membuktikan kalau kamu betul-betul sayang aku. Kalau kamu betul-betul sayang aku, kamu mestinya rela tidur dengan aku." Dan seorang gadis yang emosional pasti dia tidak akan menolak. Dan jika sudah terjadi hal yang diinginkan laki-laki tersebut, perempuan itu, gadis itu sudah menyerahkan kegadisannya, lalu laki-laki ini kemudian meninggalkannya, apa yang terjadi? Selain itu, jika si gadis hamil dan melahirkan pada usia yang terlalu muda, apakah nanti tidak ada kecenderungan untuk mengalami kematian pada proses melahirkan? Atau juga si gadis berpotensi menggugurkan janinnya? Nah, disitulah kedewasaan akan teruji.
demikianlah materi untuk kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Biarlah kami memiliki kepercayaan diri yang baik ya Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk memiliki sikap hidup yang baik yang tercermin melalui perkataan dan perbuatan kami. Berilah hikmat kepada kami untuk dapat mengontrol emosi kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin.